Saya sih sebenarnya sedih karena memang anak itu terlalu dekat dengan saya. Dia ganda. Jumpa lagi bersama saya, Ritson Manyonyo. Sahabat disabilitas, senang sekali ketemu lagi. Di video kali ini, doa saya kita sekalian ada dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, panjang umur, dan banyak rezekinya. Terutama dijauhkan daripada COVID-19. Hidup harus terus diperjuangkan, sahabatku. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, seorang pria sejati dan wow, dedikasi hidupnya powerful. Karena Tuhan ya. Kita menyapa saja karena dia sudah tidak sabar ingin bicara, saudara. Sepertinya. Salam jumpa Pak Pendeta Abdi Zainal Tancikoti, Master of Theology. Salam jumpa. Wow, bagaimana kabar? Sangat baik tentunya. Sahabat, beliau ini ceria, begitu ya? Sepertinya ceria terus, Pak. Walaupun kantong kosong tetap ceria ya. Ya, saya bilang Pak Abdi atau Pak Pendeta atau sebut apa? Yang senyamannya saja. Siap, baik. Ya. Pak Pendeta Abdi, asal dari mana, kemudian anak keberapa, dan mengapa ada di studio El Safwan? Halo, saya mau kenalkan dulu ya. Saya Pendeta Abdi, anak asli Tebatoh, berasal dari Desa Kasigunco, tapi sekarang kelurahan Pak Ritson, Kelurahan Kasigunco. Saya anak ketiga dari, saya anak kedua dari. Mana itu Kasigunco? Kasigunco itu di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Oh, saya anak kedua dari 3 bersaudara laki-laki sendiri. iya. Dan ke Jakarta kapan? Kalau mau hitung ke Jakartanya kapan, sebenarnya sudah lama, Pak. Saya dari 2013. Iya. Dan saya tidak berangkat dari Kabupaten Poso, tapi dari Kabupaten Banggai Kepulauan. Salah satu kabupaten. Salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Dan kenapa hidup selalu ceria, ketawa, senyum? Kelihatannya tidak ada beban hidup. Justru menyembunyikan beban hidup. Harus seperti itu, menyembunyikan beban hidup, Pak. Iya. Supaya orang tidak tahu. Tapi orang tua masih lengkap? Papa meninggal 2008. Ya, Waktu itu saya tugas di Banggai Kepulauan. Oh, sebagai? Sebagai seorang pendeta tentunya. Oh, pendeta ini sahabat disabilitas rohaniawan Kristen yang memimpin satu komunitas lokal, gitu ya? Iya. Ya. Mengapa harus meninggalkan Kepulauan Banggai kemudian pindah ke Jakarta? Ya, sebenarnya sih saya tidak meninggalkan ya, tapi sebenarnya saya ya hanya ingin menambah ilmu pada waktu itu. Studi lanjut? Studi lanjut. Oh, S1 dari? Saya S1 dari Palu, dari Sekolah Tinggi Teologi Amarturia Palu. Halo, saudara-saudaraku, teman-teman. Iya. Selanjutnya, tahun 2013. Ya, tahun 2013 saya mencoba untuk, mencoba ingin melihat, sebenarnya saya ini bisa untuk melanjutkan studi. Akhirnya dengan dibantu oleh teman saya, mungkin ada menonton hari ini, Pendeta Lili, Pendeta Vera Surento. Oh, Vera Surento. Okay. Beliau yang memotivasi saya untuk bisa melanjutkan studi di Jakarta. S2. S2 di STT. Saya di STT Apolos Jakarta. Oke. Dan akhirnya studi bisa selesai. Bisa selesai dengan pertolongan Tuhan, Pak Ritson. Jujur tidak pernah berpikir kalau ada yang membantu saya. Oke. Ternyata ketika saya di Jakarta waktu itu, saya diterima pelayanan di Gereja Misi Injil Indonesia Korea. Oh, Gebis.
GMI. GMI. Yang memang warga jemaatnya itu mahasiswa dan orang-orang Korea. Oke. Saya dibiayai beasiswa selama 2 tahun, berarti 4 semester. Dari gereja lokal di Banggai Kepulauan tidak ada dukungan? Dukungan doa tentunya, Pak. Doa, rekomendasi? Doa dengan rekomendasi. Rekomendasi sebenarnya di STT Jakarta. Oke. Tapi saya tidak akan sampaikan lain-lain, tapi terima kasih kepada GPIBK yang sudah memberikan rekomendasi pada waktu itu, Pak. Oke. Nah, mungkin ini kesempatan yang baik. Mengapa tidak balik ke Banggai Kepulauan? Memang inilah pertanyaan yang memang saya takutkan ditanyakan Pak Ridson sebenarnya ke saya. Iya. Artinya begini, jujur saya bukan mencari materi dan saya katakan di Jakarta memang sudah lumayan banyak duit, enggak. Tapi memang ketika saya hadir di Jakarta dan menyelesaikan studi itu, sebelumnya itu saya sudah mengajar. Saya mengajar di SMA Charter Buana di Cibubur, Pak. Daerah Cibubur. Itu sebelum di Yayasan Al-Safa? Iya. Oke. Selama 2 tahun saya dikontrak di sana. Jadi sesudah itu saya selesai bulan 6, tiba-tiba saya bertemu dengan teman-teman di sini. Ada di Al-Safa? Iya, ada pendeta Dian. Dian Patigu ya? Itu sahabat saya memang. Akhirnya kami berkomunikasi, memberikan pendapat, bergabung aja gitu. Gabung aja di Yayasan Al-Safa atau mencobalah untuk mencari pelayanan di sini gitu. Saya ingat pendeta Ones ya, masih ingat? Iya. Nah, itu juga sahabat saya yang juga terus memotivasi saya. Akhirnya tepatnya tanggal 6 Juni 2015, Pak. Iya. Saya oleh HRD Ibu Tiur diterima di Yayasan Al-Safa. 2016 ya? Iya, memang waktu itu sebenarnya cuti saya di luar tanggungan gereja itu sampai 2016, Pak. Tapi karena memang saya sudah mendalami dunia pendidikan tunanetra, saya sudah termasuk bukan senang tapi bersyukur dengan anak-anak itu. Sehingga saya berpikir, maksudnya mensyukuri mereka buta. tidak seperti artinya bukan. Cinta dan kasih mereka ke saya, Pak. Passionnya udah dapat. Iya. Jadi memang saya sangat tertarik. Saya pikir pelayanan ini tidak hanya harus berdiri di mimbar dengan jemaat. Ternyata pelayanan ini juga dengan anak-anak yang punya keterbatasan secara fisik. Akhirnya saya dalami itu, dan memang jujur banyak yang berubah dari diri saya tentunya, Pak Ridson. Seperti apa? Saya jujur orangnya awalnya emosi. Itu memang saya bahkan mungkin sedikit-sedikit sampai pada hari ini kadang ketika ada kesalahan teman saya plototin saja, Pak. Dia tahu saya Pak Abdi marah. Tapi siswa-siswi dimarahin juga? Artinya secara suara besar, Pak, tapi hati saya tidak tidak sampai bahasa kasar, tidak sampai di hati. Tampak Rembo, hati Hello Kitty. Seperti itu. Baik, kru jangan ikut ketawa. Akhirnya, Pak, artinya saya dalami itu. Jadi saya berpikir, Tuhan, kalau memang saya harus dipakai di sini terus, sepertinya saya tidak akan kembali. Gitu. Akhirnya saya pikir sampai hari ini saya sudah 2021, 6 tahun 3 bulan, berarti memang Tuhan pakai saya gitu. Sama dengan pelayanan jemaat. Iya. Gitu. Dan itu juga melayani sesama manusia, ya. Hanya mungkin beda organisasi. Iya. Oke, kita tinggalkan itu. Dan hobinya selain menyanyi atau selain mengajar, apa lagi? Saya sebenarnya lari. Saya atlet lari dari Semea Poso. Atlet lari dari Semea Poso? Iya, tahun 93. Memang boleh dikatakan ya badan saya tidak sebesar ini. Lumayan ya, bisa dilihatlah seorang wanita cantik maksudnya. Apalagi atlet lari. Memang kencang lari. Kencang ya? Iya. Itu selain memang nyanyi, saya memang hobi lari. Oh, nyanyi juga ya? Iya. Bisa dong coba refnya nyanyi. Mau dites Bapak bahwa apakah benar penonton tolong di kolom komentar ya, dengan suara beliau ini apakah layak dan pantas beliau menyebut dirinya sebagai seorang solois, singers. Silakan. Kira-kira lagu apa ya, Pak? Bahasa Inggris, Barat gitu. Atau bahasa daerah gitu. Apa yang ada di hati sekarang? Oh gitu. Ya, 1, 2, 3. Sepertinya saya harus membawakan lagu di mana saya berasal. Oke. Lagu daerah saja boleh ya? Oke. Pemirsa, saya akan coba untuk membuktikan bahwa memang saya bisa untuk menyanyi Pak Ridson.
revnya saja. Dan mungkin maaf ya, Kasang Kompo Aure Riposo Ane Salana ini Nera Pogeleka. Dan memang sudah seperti itu, karena memang sudah lama dengan orang Jakarta, kadang lupa. Oh, sahabat Iya. disabilitas itu tadi ucapan pakai bahasa daerah. Beliau minta maaf kepada masyarakat Poso kalau lupa lirik. Silakan. Iya. Li pumpeari mampo pea pewaliliku. Bukannya Araveno tadi? Coba. Kalau Araveno itu kan Coba Araveno. 1, 2, 3. nanti. Oh Aravenu rayamu kumai. Langsung lompat ref. Oh bekuncani si kodam bemu kuncani. Nah, Tuh kan. sahabat disabilitas, Ini karena tolong tinggal di Jakarta kolom lama. komentar kasih komentar apa saja terserah. Iya, Ya, tapi jangan iya. membuli karena beliau seorang pendeta. Tidak apa-apa Bahaya juga. karena beliau yang akan menuntun kita ke sorga. Kayaknya masing-masing kita harus berjalan dan melangkah ya. Iya. Baik, Saya minta maaf ya pemirsa. baru kali ini kru saya terpingkal-pingkal, Oh, gitu tapi ya? Oke. ya memberi kebahagiaan itu penting ya. Harus nyaman juga kan. Harus ceria. Menutupi kesalahan memang harus ceria ya. Pendeta Abdi Zainal Tanjikoti MTA. Ya, setelah melayani bersama di Yayasan Al-Safwan, Pak Pendeta kan seorang magister. Ya, mengapa harus ibarat orang dunia itu turun level? Ya, master magister itu kan dosen. Kenapa harus ngajar di SLB? Artinya kalau saya tidak pernah memandang bahwa ketika dia S2 harus ke kampus, atau ketika dia S1 harus ke SMA, atau ke sekolah-sekolah yang ya boleh dikatakan sesuai dengan jurusan kali ya. Tapi memang seperti saya katakan tadi bahwa ada panggilan hati. Karena memang saya berpikir basic saya pertama dalam pelayanan, ketika saya hadir di SLB itu saya ingin mewujudkan pelayanan itu bukan dengan jemaat di atas mimbar, tetapi dengan anak-anak. Dan itu saya dapatkan dari SLB. Sehingga ketika saya ada di SLB itu tidak pernah terpikir, aduh saya kan S2 ngapain? Tidak pernah. Tapi memang hati saya memang sudah siap untuk melayani gitu. Bagi seorang pendeta Abdi Zainal Tanjikoti, apa arti penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus yang selama ini didampingi dan diajari? Apa ya? Artinya kalau kita memberikan penilaian, pemahaman tentang disabilitas, ya boleh dikata secara manusia ada keterbatasan tubuh di bagian tubuh Iya. disabilitas itu sendiri, baik Iya. itu area mata, baik di area gerak-geri seseorang. Iya. Artinya ada keterbatasan Oh, secara fisik ya, iya. maksudnya. Tapi Tapi kita tidak bisa menilai dan mau katakan bahwa kasihan. Nah, biasa kan kita seperti itu. Orang kadang melihat kok dia jalan pincang, kok dia pakai tongkat, kok dia dituntun dan lain sebagainya, Iya. merasa sangat kasihan. Padahal ketika kita mau menelusuri, ya, seperti sekarang ini saya ada di studio Ritson Manyonyo, sebenarnya merasa malu dengan yang namanya disabilitas. Maaf ya Pak Ritson. ya, ya. Kenapa malu? Kenapa malu atau memalukan atau apa? Bukan, ternyata yang selama ini saya pahami bahasa orang yang katakan kasihan kepada disabilitas salah ya. Jadi kita tidak bisa berpikir, ternyata memang justru di tengah-tengah keterbatasan seseorang itu ada sesuatu yang wow. Artinya ada kelebihan yang Tuhan kasih. Buktinya orang yang ada di hadapan saya ini, Pak Ritson, maaf ya. Orang yang ada di hadapan saya benar. Ya. Kenapa? Apa ya? Kadang-kadang saya malu. Ingat nggak waktu saya tanyakan dulu, kita hanya beda 2 tahun. Iya. Kenapa? Beda 2 tahun, udah punya
kepemilikan sesuatu yang luar biasa, sedangkan Terus. baru disabilitas lagi, maaf ya, disabilitas lagi. Ya. Nah, saya secara fisik mungkin maaf ya, saya bisa melihat, bisa bla bla dan sebagainya, tapi Tapi maaf, salah satu yang harus saya banggakan adalah kemampuan. Salah satu yang menurut kemampuan saya apa? artinya punya kelebihan, baik itu ilmu pengetahuan, baik itu memanage sesuatu, wow gitu. Justru saya memang harus belajar sebenarnya. Iya. Harus belajar kepada disabilitas lain. Mungkin bukan hanya Pak Ritson yang ada di hadapan saya, tapi masih banyak, bahkan anak-anak saya. Prestasi-prestasi yang di SLB itu, coba Iya. kalau dipikir, kata orang kasihan, tapi ketika mereka menampilkan sesuatu yang Tuhan kasih, kita merasa malu. Padahal kita tidak bisa, gitu. Jadi sekali lagi, saudara-saudara yang sedang menonton, jangan pernah katakan kasihan ya, kasihan enggak. Tapi justru kita harus belajar dari keterbatasan setiap orang-orang penyandang disabilitas, karena ada sesuatu yang memang kita belum tahu. Ya, saya dulu memang tidak tahu yang namanya disabilitas. Yang saya tahu dia buta, yang saya tahu pincang dan sebagainya. Tapi ternyata ketika saya ada di dalamnya, saya justru nggak berani, gitu maksudnya Pak Ritson. Pertama kali tahu Yayasan El Safon dan ketemu pimpinannya yang buta juga bagaimana? Kaget. Ya. Kenapa saya kaget? Saya pikir cuma anak-anak waktu itu. Saya pikir cuma anak-anak. Cuman memang saya sudah kenal waktu itu Pak. Waktu perayaan Natal di IKP. Iya. Saya bilang, itu sih pimpinannya Yayasan El Safon yang nyanyi sana, anak-anak. Oh iya gitu. Tapi namanya saja penyampaian kan kadang benar kadang tidak. Jadi saya belum terlalu 100% mempercayai. Masa iya, saya bilang. Masa iya seorang pimpinan yang mengolah yayasan begitu besar gitu, seorang tunanetra gitu. Ternyata malu. Sampai hari saya merasa malu karena itu tadi. Karena itu saya secara fisik bisa melotot matanya, sedangkan orang yang bisa tertutup matanya hanya karena sesuatu mungkin penyakit, justru lebih bisa menghasilkan gitu. Wow, iya, luar biasa. Siapa siswa atau siswi yang semua pasti disayang, tetapi yang mungkin lebih dekat? Saya sih sebenarnya sedih karena memang anak itu terlalu dekat dengan saya. Dia ganda. Arya Pambudi. Arya Tegar Pambudi. Ya. Mengapa ketika menyebut nama itu Pak Pendeta Abdi Zainal Cikuti seperti ada sesuatu? Artinya memang saya tidak tahu dengan kedekatan saya ketika saya ada di sampingnya. Ya susah lah mengungkapkan, artinya memang seperti ada ada batin yang terkait antara Arya dengan dia, antara Arya dengan saya. Arya Pambudi. Iya, namanya Tegar. Ketika pernah dia mengalami sakit dan divonis COVID pada tahun lalu awal-awal lagi booming, Pak Abdi merasa seperti apa? Saya terdiam, kok bisa gitu. Kalau memang tahu siapa yang nularin pada waktu itu, mungkin bisa dikatakan kenapa kau pegang dia, kenapa sebenarnya seperti itu. Tapi ya namanya saja virus, kita nggak tahu siapa. Tapi memang waktu itu saya kaget. Tuhan, kok bisa gitu? Padahal dia hanya di rumah, padahal dia hanya bermain, padahal pokoknya gitu. Tapi kenapa harus dia gitu? Kenapa harus dia? Semenjak pandemi mereka pulang kampung, ada Tegar pulang di Banyutowo, Pati, Jawa Tengah, dan berpisah secara fisik, mungkin secara virtual. Apa yang dirasakan? Yang jelas saya rindu, kangen banget sama si Arya.
Kalau Arya Tegar Pamudi di Banyutomo, Pati, Jawa Tengah menonton tayangan ini, Pak Pendeta Abdi mau bilang apa sama ini? Apa ya? Halo Arya, ini Pak Abdi. Dia masih sedih sih untuk mengungkapkan hal itu, karena memang rasa sayang itu selalu ada. Wow, sahabat disabilitas, terkadang kita menyepelekan apa yang ada di hati kita, bahwa kasih sayang, cinta kasih melampaui batas darah dan daging. Apabila hati sudah kemistri, sinergi, menyatu padu, maka sekalipun tidak dapat dari rahim, mereka menjadi bagian dari kita. Dan itu sangat membahagiakan. Nah, Baik, sahabat disabilitas, kita masih lanjut bersama Pak Pendeta Abdi Zainal Cikuti. iya. Berarti profesi tetap seperti dulu, masih sebagai seorang pendeta. Iya, kalau profesi pendeta kan tidak pernah akan dilepas, tidak akan pernah keluar dari diri saya. Tidak pernah bisa hilang. Iya, dan memang Tuhan juga punya rencana untuk saya. Terbukti walaupun saya tinggalkan Banggai Kepulauan, Gereja Kristen Protestan Indonesia sebagai kepulauan, tapi di sisi lain ketika saya ada di sekolah dan banyak orang yang tahu saya pendeta, ada jadwal-jadwal yang selalu disampaikan ke saya bahwa untuk melayani. Dan bisa diundang oleh gereja tertentu untuk khotbah di gereja mereka, dan itu memungkinkan untuk Pak Pendeta. Iya, iya. Ya. Di Al-Safan Pak Pendeta selama hampir mau 7 tahun, apakah mencukupi? Mencukupi apanya Kehidupan? Pak? Mencukupi rupiahnya atau? Semuanya. Puji Tuhan Pak, berkekurangan. Puji Tuhan, kekurangan ya. Berkelimpahan tentunya Pak. Maaf ya, berkelimpahan. Saya sangat bersyukur Pak. Saya sangat bersyukur. Kenapa? Artinya memang kalau maaf ya, kalau secara materi, kalau untuk hitung-hitungan Di luar dugaan. di luar dugaan, Dan di luar daripada segala sesuatu. tapi ternyata di balik kekurangan ada berkat lain yang Tuhan simpan untuk saya. Dan saya syukuri itu Pak. Walaupun memang terkadang saya diam, apa ya, kok saya tidak bisa beli ini, kok saya tidak bisa beli ini gitu. Tapi memang terbukti Pak, waktu selama pandemi ini, maaf ya, yang selalu jujur saudara-saudara, sebelum pandemi kayaknya saya ke hampir tiap ini deh ke Tanah Abang. Iya. Karena berkat Tuhan itu berlimpah gitu loh. Ke pasar Tanah Abang. Bukan berarti ketika pandemi ini saya tidak ke sana sudah tidak ada berkat, bukan. Iya. Tetapi saya mulai memanage mengurangi gitu. Karena sesuai dengan kondisi juga kan. Iya. Dan melihat pelayanannya Al-Safan, apa tanggapan Pak Pendeta selama ini kepada semua individu dan semua bidang? Yang jelas secara organisasi saya harus banyak belajar Pak Ritson, seperti apa yang sudah saya katakan tadi, bahwa seorang tunanetra memimpin ini bukan gampang. Oleh karena itu memang organisasi tentunya bisa berkembang karena memang Tuhan memberi seorang pemimpin yang luar biasa. Saya muji bukan karena ada di hadapannya Pak Ritson, maaf, karena memang buktinya gitu loh, buktinya. Saya menikmati ketika ada di dalam situasi dan kondisi, dan sampai pada hari ini seperti ini, wow, luar biasa. Kemudian walaupun memang saya tahu namanya saja organisasi akan ada clash, akan ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya, tapi tidak akan membuat kita terpisah atau hancur gitu. Tapi malah dengan keterbatasan, dengan perbedaan-perbedaan itu justru membuat Al-Safan itu kuat. Bisa dicerita pengalaman yang paling berkesan dari semua kesan-kesan yang positif yang didapatkan di Al-Safan? Yang positif dulu kali ya. Ya,
Karena ada hal-hal yang saya alami memang apa ya, di luar dugaan gitu. Atau mungkin yang negatif aja dulu kali ya. Gini, yang negatif dalam artian begini. Saya kan baru masuk Pak Ricon. Ini masih di D5 ya. Saya tidak akan cerita ketika di Batung Raya, tapi di D5 di kontrakan yang lama yang memang penuh kenangan. Jadi saya namanya Melan. Halo Melan. Halo Melan. Anak kesayangan saya juga karena memang sama bakat kami, hobi menyanyi. Walaupun tidak seperti dia selalu rekaman, tapi memang saya hobi. Gini, saya pernah bawa Melan ujian. Ini aku apa saya? Aku, gua, ya, artinya mempengaruhi situasi juga daerah, Pak. Biasa kan kita kalau di Jakarta itu pakai aku, pakai saya. Oke, ya, lanjut ya. Jadi ada jadwal OM, dulu OM, orientasi mobilitas ya. Sekarang dia bertambah POMSK, pengembangan. Nah, kebetulan saya jadwal itu mengawas Melan. Iya, artinya soal yang ditulis di situ dikatakan begini, silakan lakukan perjalanan menaiki busway dari A ke B ke C sampai di U. Iya, Transjakarta ya. Transportasi, salah satu transportasi yang ada di Jakarta, naik dari Perumnas Klender harus mutar di UKI. Balik lagi ke situ. Waduh, saya baru pertama jauh seperti ini. Jadi memang saya takut. Saya sudah jalan ke sana, Melan, Pak Abdi lepas di depan D5 ya. Tapi memang dia tidak tahu kalau saya ada di belakang. Iya, namanya saya ujian, tapi tetap kami dampingi kan seperti itu untuk melatih anak-anak. Salah satu caranya seperti itu. Dia naik lah. Saya ikut, dia naik dulu, saya ikut. Tapi yang kondektornya itu ya, yang hobi ini sampaikan silakan naik dan sebagainya macam, katakan, saya bilang, Mas maaf ya, itu anak saya tapi dia lagi ujian. Jadi jangan pernah katakan saya gurunya ada aja, biarin aja dia jalan. Tapi saya perhatikan dari belakang, kok ada orang yang ngasih sesuatu di kantongnya Melan gitu. Setiap orang, kok ada yang taruh. Aku lihat kantongnya Melan sudah penuh, maaf ya, bukan meminta, tidak pernah meminta. Artinya, kenapa saya katakan hal-hal apa ya? Mungkin secara manusia kita malu ya kalian, nanti dipikir. Ada senangnya sebentar, tenang, belum selesai ceritanya Pak. Jadi sampai di UKI balik, turun si Melan di Perumnas Klender, saya turun duluan. Pura-pura tidak ikut dari belakang. Sahabat disabilitas, mohon izin rahasia sahabat disabilitas yang lanjut. Maaf ya, sekali maaf banget. Ini memang mungkin bukan cuma Melan, mungkin bukan cuma anak-anak kami tunanetra di sini yang seperti itu, yang memang orang sayang ya. Karena wujud itu sebenarnya, itu pun sebenarnya wujud kasih sayang orang kali ya Pak Ricon, bukan karena meminta. Kami tidak pernah mengajarkan dan tidak akan pernah mengajarkan itu. Ya, bagaimana? Nah, akhirnya dia turun, saya balik, saya tunggu di depan gerbang Elsafan. Melan bilang, Pak Abdi, Pak Abdi ya? Iya, kenapa? Aman jalannya? Pura-pura saya tanya, aman jalan? Aman. Pak Abdi sini dulu. Nah, kami duduklah. Melan bilang, Pak Abdi, sini dulu, duduk di sini. Kenapa? Coba hitung ini. Apa yang mau dihitung? Saya bilang begitu. Saya sudah lihat. Maaf ya. Melan apaan jalan? Tidak. Waktu saya naik tadi, turun naik itu, ternyata banyak yang nitipin uang ke saya gitu di jantung. Serius, saya bilang begitu. Serius, iya. Ya udah keluarin, saya bilang itu. Hitung. Blabus. Maaf ya. Maaf ya. Tidak pernah seperti. Jadi sudah bla bla bla. Pak Abdi berapa? 9 berapa Pak Abdi? Melan, kau minta? Enggak Pak, enggak susah mau ngapung gitu si Melan. Ya saya sih pasti percaya karena saya ada begitu. Terus pas kan di depan D5 itu ada yang jual es kelapa muda. Es kelapa muda kebetulan siang waktu itu. Aduh, ini bukan rahasia tapi memang ini sesuatu apa ya? Mau dikatakan menyenangkan, menyedihkan, ya memang ada senangnya gitu. Tapi mungkin bagi guru mungkin malu, artinya karena memang ada orang seperti begitu, dipikir nanti kami dampingin anak-anak untuk mencari sesuatu dengan cara itu, padahal bukan. No, bukan. Iya, karena memang pembelajaran kami. Uji keterampilan berjalan dengan tokoh. Iya, itu. Akhirnya jujur Melan bagus, dia bertanya. Halte apa ini? Dia tanya halte apa gitu. Jadi aku pikir
pasti lolos nih anak ini OM gitu. Jadi baru terus gimana? Beli es kelapa yuk, Melan bilang gitu. Iya kan tadi belum selesai nih. Serius, saya bilang serius. Iya dong serius, ini kan banyak Pak Abdi gitu. Ya udah, kau tunggu di sini Pak Abdi beliin. Sudah saya kasih. Pak Abdi, kita bagi dua ya. Maaf ya Melannya. Enggak, saya bilang tidak. Itu memang kasih sayang orang sama dirimu, bukan sama Pak Abdi gitu. Ya saya tidak ambil, nggak mungkin lah saya. Enggak dong. Atau sudah ada satu lembar di usah diselipkan tadi ya enggak. Itu Ya. yang negatif ya. Bahwa Artinya bukan berarti iya, benar. yang disabilitas harus dikasihani. Iya, Yang enggak. positif Yang positifnya itu bisa singkat saja, positif. ternyata anak-anak pintar. Jadi pemirsa jangan salah ya. Kalau saya bandingkan anak-anak tunanetra dengan anak-anak yang secara manusia dia bisa melihat, mikirnya itu, menghafalnya itu cepat Pak. Ternyata anak-anak tunanetra itu Daya kan feeling, konsentrasi, daya ingatnya itu luar biasa. Dibanding dengan saya, ya saya sih pengen umur kali ya. Memang jadi itu, sehingga saya pikir anak-anak ini saya ajar satu lagu hanya mereka dengar, besoknya sudah tahu, saya ulang-ulang tidak tahu gitu. Jadi itu yang memang kadang membuat saya malu sendiri dengan diri saya. Tapi saya senang. Atas nama lembaga Al-Safan, kita sudah ke mana saja mendampingi Al-Safan? Kalau untuk mendampingi sudah tidak bisa terhitung deh kayaknya Pak. Tapi lebih banyak mana saja? Kalau ke Bali, yang paling juga berkesan sangat di Bali, saya mendampingi Melan di Manado. Kalau Melan senang, Dustin juga di Manado saya dampingi waktu itu luar biasa. Ke Tangerang. Keliling Sulawesi Tenggara. Iya, tapi waktu yang bagusnya, yang positifnya yang saya bawa itu bukan karena hanya jalan-jalan Pak ya. Kalau di Bali itu mungkin kita rekreasi kali ya, ada beberapa anak. Tapi waktu di Manado prestasi coba. Dustin prestasi, bukan karena kami mau pasiar sama keluarga, bukan gitu. Tapi makanya saya bertahan sampai pada hari ini. Artinya saya ingin ilmu yang katanya S2 kali ya, padahal standar aja kan. Itu tadi yang Saya ingin berbagi. Saya bertahan karena memang ya itu tadi. Bagaimana saya sayang Arya. Saya mau menangis lagi nih. Bagaimana saya sayang Arya. Tapi sebenarnya sih bukan cuma Arya ya, semua Pak ya, tapi memang Arya itu beda. Saya bertahan artinya bukan cuma karena Arya sih, bukan, tapi semua karena anak-anak. Saya karena anak-anak. Jadi anak-anakku yang dengar hari ini dari hati, papi sayang gitu. Bukan karena banyak duitnya kan, no, bukan. Kalau untuk banyak gajinya sama aja dengan di GP Bapak waktu itu, sama standarnya kali. Hanya komanya tidak sama. Tapi sangat bersyukur Pak, sampai hari ini saya bertahan. Puji Tuhan. Baik, kita sudah di penghujung video kita kali ini. Pak Pendeta Abdi, apa yang ingin disampaikan kepada lembaga-lembaga gereja, kemudian lembaga-lembaga sosial, pemerintah, bahwa penyandang disabilitas punya hak yang sama dan diberi kesempatan yang sama? Ya, yang pertama saya mau katakan kepada pemerintah yang ada di Indonesia, secara manusia tidak ada yang sempurna. Ya, manusia tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, ketika kita tahu ternyata penyandang disabilitas itu banyak di Indonesia, kenapa tidak pemerintah tidak bisa menggerakkan hatinya untuk bisa membantu, baik itu di bidang pendidikan, usaha, dan memang sangat berharap pemerintah itu bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang menaungi semua penyandang disabilitas. Baik itu biar itu di bidang di bidang pendidikan maupun di bidang-bidang usaha, Pak. Ya. Kemudian kalau bagi orang tua ya, nah orang tua ini kebanyakan memang terkadang menyembunyikan situasi dan kondisi anaknya. Mereka ternyata keterbatasan anak itu ternyata selain keterbatasan ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan kasih. Ya.
Oleh karena itu, bagi papa, mama, om dan tante, saudara-saudaraku yang menonton channel Ridson Mansonon ini, mari kita tergerak hati. Video lagi kurang jelas. Channel Ridson Manyonyo. MTH ya, maaf MTH tadi saya tidak sebut Pak ya, maaf. Karena teman pendeta kami bilang sama bro. Ya, jadi mari Bapak Ibu kita sayang, kita berikan pendidikan. Ya, jangan katakan dia kan tidak bisa melihat untuk apa. No, tidak. Justru dari pendengaran mereka bisa menjadi besar sama seperti orang yang ada di samping saya ini, gitu. Ya, secara manusia tidak bisa melihat, tapi apa ya, pikiran dan itu sudah mendunia. Benar, kenapa tidak benar? Ya. Artinya Pak Ridson, bukan saya puji karena enggak ya. Kalau perlu saya tanya sama kru, sama jawaban saya, luar biasa gitu ya. Dan bagi anak-anakku penyandang disabilitas, apapun itu situasi dan keadaannya, tetap berusaha, syukuri apa yang kamu miliki, apa yang kita miliki. Keterbatasan-keterbatasan itu akan menjadi satu kekuatan bagi kamu. Seperti slogannya Elsafan apa? Apa yang tidak bisa dilihat oleh apa itu Pak? Saya lupa. 7 tahun saking banyaknya itu akhirnya slogan-slogan yang seperti itu saya sudah tidak hafal. Ya maaf ya Yayasan Elsafan. Jangan HRD maaf ya, jangan dikasih SP. Tapi terima kasih ya Yayasan Elsafan sudah memberi kesempatan kepada saya. 6 tahun 3 bulan bukan waktu yang singkat Pak. Ada banyak hal pembelajaran, mengubah hidup saya teristimewa. Apa ya, sikap saya yang selama ini misal saya terlalu emosi, saya selalu ini ketika saya berada di Elsafan berhadapan dengan anak-anak justru membuat saya oh iya ya gitu. Akhirnya sedikit demi sedikit berubah gitu. Sahabat disabilitas, saya harus segera ambil alih. Silahkan, karena kalau tidak dikasih berhenti nanti akan berbicara terus ya. Bahwa apa yang kami bicarakan kelihatannya nyeleneh, tapi fokusnya, poinnya adalah bagaimana kita menyerahkan hidup kita untuk bisa menjadi berkat Amin. Bagi banyak orang. Iya. Pendeta Abdi Zainal Tachikoti MTH telah membuktikan dalam segala keterbatasan dan kelebihan beliau bagaimana mencintai mengasihi sesama, sekalipun itu bukan darah dagingnya, bukan dari rahim, dari keluarga kandungnya, tetapi dia begitu mencintai dan mengasihinya. Untuk bisa punya hati yang suci, bersih, untuk bisa punya hati seluas samudra, dan seperti yang dimiliki oleh Pak Abdi Zainal Tachikoti sahabatku, maka baiklah mari kita melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Dan akhirnya jangan lupa like, share, comment, subscribe, nyalakan lonceng sehingga sahabat yang terus mendapatkan video-video menarik dari channel ini. Jangan lupa sahabat, kita punya mimpi besar, terlalu besar mimpi ini, bahwa kita akan mencapai 1 juta subscriber. Bagaimanapun caranya, kami akan terus ada untuk memberi semangat buat kita sekalian. Akhirnya, saya Ridson Manyonyo. Saya Pendeta Abdi. Sampai jumpa pada tayangan kami selanjutnya. Indonesia inklusif, disabilitas maju dan sejahtera, serta terimalah persembahan terakhir performance satu lagu daerah dari Pendeta Abdi Zainal Tachikoti MTH. Kita saksikan berikut ini. Oke, terima kasih. Aneku endo lipum peari ewadaku tumangi manawan-nawan maworaya mga endo lembaku meawa
Rita nalawa mampu baili watin tau tuan te ukiri raya te potaan ri raya po bebas ine papa kasang kompo jalawamo mau lava po sumomba beda ku kalingani lipung peari mampo peam pewaliliku lipung peari mampo peam pewaliliku. Saya Pendeta Abdi mau menyampaikan bahwa kemana saja kita pergi isi syair ini, syair lagu, tetap cinta dan sayang untuk kampung halaman. Pemain keyboard yang mendampingi saya hari ini, seorang yang luar biasa, Junius Paimin, kelas 12. Luar biasa talenta yang Tuhan beri. Luar biasa. Oleh karena itu, mari terus berkarya dengan keterbatasan untuk terus memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kumekakai ripui Allah maka kroson dawai ripo weluang sangkani tempo mewalilin mawon daya memberata ine papa kasang kompo jalawamo mau lava po sumomba beda ku kalingani lipung peari mampo peang pewaliliku lipung peari mampo peang pewaliliku. Sampai jumpa.